Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 22 Agustus tahun 2021. Dan pagi hari ini, kita akan membahas kerjakan keselamatanmu yang akan kita ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 12 dan 13. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Besar anugerah-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kau telah melindungi kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 sebagai ayat permulaan yang akan kita baca bersama-sama. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetap kerjakan keselamatanmu. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, Filipi pasal yang kedua yang ke-12 ini dikatakan sebagai berikut. Therefore, apapun yang dikatakan sebelumnya dari ayat 12 ini, therefore, dia simpulkan di sini. My beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Dikatakan work out, bukan work for. Work out your own salvation with fear and trembling. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita berbicara tentang kerjakan keselamatanmu, baiklah terlebih dahulu kita berbicara tentang rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang mati dalam dosa, yang merupakan rencana iblis dengan menyerang Allah melalui ciptaannya. Nah, kita harus diselamatkan terlebih dahulu, baru kita bisa berbicara tentang kerjakan keselamatan itu. Allah yang penuh dengan belas kasihan telah merencanakan dengan sempurna bagaimana Ia akan menyelamatkan orang yang berdosa, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini Tuhan berbicara. Antara engkau, dia berkata kepada iblis, dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kepala iblis akan diremukkan oleh keturunan wanita ini, Yesus Kristus. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus akan mengalami sengsara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 3:15 ini adalah kabar baik atau Injil pertama yang tercatat dalam Alkitab. Penggenapan Kejadian 3:15 ini digenapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi penggenapan Kejadian 3:15 ini digenapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus dari kematiannya lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Apakah yang dilakukan Tuhan pada saat Ia menciptakan manusia yang berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya sebelum Ia menciptakan manusia? Nah, perbedaan yang sangat mencolok yang dilakukan Tuhan pada saat Ia menciptakan manusia yang berbeda dengan segala sesuatu yang diciptakannya adalah bahwa Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Dengan demikian manusia hidup merefleksikan gambar Sang Khalik, yaitu karakter Allah yang memiliki nilai-nilai keilahian. Pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, dosa telah merusak gambar Allah yang terdapat pada manusia yang diciptakannya. Dengan demikian dosa telah merusak nilai-nilai keilahian, yaitu karakter Allah yang melekat pada manusia pada awal Tuhan menciptakan manusia tersebut. Namun demikian, Allah tidak membiarkan gambarnya tetap dalam keadaan rusak. Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus telah meriset kembali gambar Allah tersebut seperti pada saat Allah menciptakan manusia tersebut. Hal ini terjadi pada saat orang berdosa percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka pada saat tersebut, dosa orang percaya tersebut dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Dan dosa mereka yang percaya kepadanya dihapuskan. Dan pada saat itu juga, gambar Allah yang telah rusak tersebut dikembalikan pada posisi semulanya. Sehingga setiap orang Kristen seharusnya mendemonstrasikan karakter Allah yang penuh dengan kasih tersebut sebagai refleksi rupa Allah. Jadi, kita melihat tujuan pertama Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia menunjukkan rupa Tuhan. Artinya, jika manusia dalam tabiatnya mencerminkan Allah yang jahat dengan membunuh, berzinah, berkata-kata kotor, mencaci maki, dan sebagainya, maka dunia akan melihat gambar Allah seperti yang kita tampilkan kepada mereka. Karena Allah adalah roh dan tidak terlihat, jadi dunia melihat karakter Allah dalam perilaku orang-orang percaya. Tuhan ingin karakternya dimanifestasikan melalui kita, makhluk ciptaannya. Dari Alkitab, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan malaikat sebelum Ia menciptakan manusia. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dalam gambar Allah. Tidak ada malaikat yang bisa memanifestasikan rupa Allah. Itu adalah hak istimewa yang unik sekali yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia diciptakan menurut rupa Allah untuk menunjukkan gambar dan karakter Allah itu sendiri. Saat malaikat jatuh dalam dosa, destinasinya jelas yaitu neraka. Kepada malaikat tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kepada manusia yang diciptakan dalam rupa Allah, diberikan kepada manusia kesempatan untuk bertobat setelah mereka jatuh dalam dosa, agar mereka dapat dikembalikan kepada posisi semula untuk dapat menikmati Allah dalam kekekalan. Begitu kita memahami hal ini, kita akan melihat bahwa seluruh tujuan Yesus mati bagi kita dan menebus kita adalah agar kita dapat dibawa kembali kepada tujuan awal Allah bagi kita. Misalkan kita menggambar ini dalam bentuk grafik, pikirkan tujuan Tuhan bagi manusia seperti garis lurus yang sedikit naik. Karena tujuan Tuhan bagi manusia adalah progresif. Itulah tujuan bahwa manusia harus maju dalam garis lurus ini ke atas. Tapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di suatu tempat di awal garis lurus itu ada menjatuh. Nah, jadi manusia yang berdosa akan mengalami penurunan drastis karena pikiran mereka dikontrol oleh keinginan berdosa. Karena manusia telah memilih untuk menjauhkan diri dari Allah. Karena segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, garis lurus menuju ke atas saat sebelum manusia jatuh dalam dosa kini berbalik arah seperti
terjun bebas dalam bentuk garis lurus ke bawah menuju jurang maut tanpa ada manusia yang sanggup menahan laju jalannya garis ke bawah tersebut. Apalagi membalikkan garis yang menuju ke bawah itu kembali ke atas. Tidak ada yang bisa. Apa yang Yesus lakukan dalam hal ini? Dia turun ke tempat terendah di mana manusia berada. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib mengangkat mereka kembali ke garis lurus menuju ke atas, di mana Ia berada dengan mati bagi mereka untuk membayar upah dosa mereka. Sekarang manusia sedang dibawa kembali ke garis lurus semula menuju ke atas, ke tempat kediamannya, sebagaimana rencana awal Tuhan bagi manusia. Jadi seluruh tujuan Allah bagi manusia terpenuhi di dalam Yesus yang mengangkat kita sekalian dari dosa dan kegagalan kita, serta mengembalikan kita ke posisi awal, yaitu posisi sebelum kejatuhan Adam. Tapi kemudian sekarang kita perlu memahami apa tujuan Tuhan, apa itu garis lurus, yaitu untuk mencerminkan rupanya, karakternya. Jadi tidak cukup hanya mengatakan bahwa dosa-dosa kita telah dibayar dengan darah Kristus. Kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Banyak orang Kristen dengan senang hati mengatakan, ya, dosa-dosa saya telah dibayar dengan darah Kristus. Setelah kita dikembalikan ke posisi awal dan kini kembali berada di garis lurus yang menuju ke atas tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam tanpa melakukan sesuatu apapun di sepanjang garis lurus tersebut? Kita perlu mengerti dan memahami maksud dari Kristus membayar upah dosa kita dengan darahnya yang tercurah di Golgota. Kita dikembalikan pada posisi semula, sama seperti posisi sebelum Adam jatuh dalam dosa, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi justru maju bersama Kristus pemimpin kita, agar kita dapat bertumbuh dalam keserupaan dengannya, Kristus itu. Dalam hal inilah Rasul Paulus mengarahkan kita untuk mengerjakan keselamatan kita agar kita dapat bertumbuh dan berbuah. Kerjakanlah keselamatanmu, kata Rasul Paulus. Tegas loh pernyataannya itu. Hal ini tidak berarti bahwa orang harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Work out your salvation, bukan work for your salvation. Jadi sekali lagi, orang harus bekerja untuk keselamatannya, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan yang telah diperoleh ini harus kita kerjakan, harus kita olah sehingga dia berbuah. Bagaimana orang bisa mendapatkan keselamatan dengan usaha mereka sendiri? Karena upah dosa adalah maut. Maut dalam hal ini berarti terpisah dari Allah. Jadi jika manusia berusaha dengan kemampuan mereka sendiri untuk membayar upah dosa mereka, yaitu maut, maka hal ini berarti mereka hidup selamanya terpisah dari Allah dalam kekekalan. Karena seperti dikatakan tadi, upah dosa adalah maut. Dan tidak mungkin manusia membayar upah dosanya sendiri. Yesus melalui kematiannya menjembatani antara manusia berdosa yang percaya padanya dengan Allah Bapa. Yesus mati menggantikan kita agar kita dibenarkan di dalam Dia dan dapat bersatu dengan Allah Bapa. Kita tahu bahwa Paulus tidak bermaksud untuk mengatakan bekerjalah untuk memperoleh keselamatanmu sendiri. Rasul Paulus tidak berkata bekerjalah untuk memperoleh keselamatan, tapi kerjakan keselamatanmu. Karena pernyataan seperti itu akan bertentangan dengan keseluruhan Injil yang ditulis Paulus di bawah pengurapan Roh Kudus. Karena keselamatan itu dianugerahkan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang Paulus maksudkan adalah memanggil orang Filipi untuk mengerahkan upaya nyata ke dalam kehidupan kekristenan mereka. Ini
bukan untuk mengerjakan keselamatan mereka dalam arti untuk memperoleh keselamatan itu, tetapi untuk mengerjakan keselamatan mereka untuk melihatnya nyata di setiap area kehidupan mereka, untuk mengaktifkan keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma ini kepada mereka, sehingga terjadi perubahan yang nyata dan buah pertobatan mereka terlihat jelas dalam kehidupan mereka sehari-hari, di mana karakter Kristus ditampilkan secara nyata, yaitu kasih. Maksud Rasul Paulus dalam hal mengerjakan keselamatan terlihat jelas dalam Efesus pasal yang keempat ayat 28 dan 29 yang mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kedua ayat ini kita secara jelas dapat melihat buah pertobatan yang didapatkan melalui kerjakan keselamatanmu. Dalam hal mengerjakan keselamatan itu, kita melihat adanya progres yang dicapai melalui sebuah proses yang berkelanjutan. Artinya, setelah keselamatan dianugerahkan, maka orang tersebut harus mengerjakan keselamatannya dan harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan tersebut. Dan sudah barang tentu, Roh Kudus memegang peranan penting yang memberikan keyakinan kepada orang tersebut untuk berbuah sesuai pertobatannya. Seperti contoh dalam Efesus 4 ayat 28-29 yang telah kita baca bersama-sama. Pencuri, dikatakan Rasul Paulus, jangan mencuri lagi, sebuah progres, tapi baiklah ia bekerja keras, progres yang lain, dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang berkekurangan. Sebuah progres lagi. Dari seorang pencuri, berhenti mencuri, bekerja keras, menghasilkan uang, dan membantu orang yang berkekurangan. Sebuah progres, bukan? Nah, orang yang berkata kotor, berhenti berkata kotor, tapi mulai berkata-kata dengan kata-kata yang bersifat positif, membangun, supaya setiap orang yang mendengarkan mendapatkan berkat dan terbangun semangat mereka. Sebuah progres di dalam kehidupan, itulah buah pertobatan. Ada orang-orang yang menganut paham bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu besarnya sehingga manusia tidak perlu melakukan apapun setelah diselamatkan. Sebuah kebohongan ini. Tuhan akan mengerjakan segala-galanya bagi mereka menurut pemahaman mereka. Padahal Alkitab secara jelas mengatakan kerjakan keselamatanmu. Pengajaran seperti ini diserap oleh banyak orang ibarat candu. Mereka semakin ketagihan untuk mendapatkan pengajaran seperti ini. Mereka terlena karena mereka meyakini bahwa setelah diselamatkan, mereka tidak memiliki tanggung jawab dalam bentuk apapun untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Padahal berbuah melalui proses mengerjakan keselamatan adalah tanggung jawab kita dan bukan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kita untuk membangkitkan kemauan kita agar kita dapat menghasilkan buah yang menetap dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Ini adalah sebuah penyesatan karena mereka tidak ingin mengambil tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang sesuai pertobatan dan melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan jika perubahan tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan perkataan lain, menghasilkan pertobatan menurut mereka adalah tanggung jawab Tuhan. Sehingga mereka dengan mudah dapat menuduh Tuhan jika mereka tetap hidup dalam dosa dan tidak menghasilkan buah pertobatan. Sebuah penyesatan, bukan? Namun banyak orang bagaikan candu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin mendengarkan pengajaran seperti ini lagi dan lagi. Hyper grace adalah bentuk pengajaran seperti ini.
Rasul Paulus dalam hal ini secara tegas mengatakan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada mereka dengan mempergunakan hak pilihan bebas manusia. Dalam arti manusia dapat memilih apapun dalam kehidupan mereka, namun manusia tidak terlepas dari konsekuensi akibat pilihan mereka tersebut. Rasul Paulus dengan berani menyatakan bahwa manusia harus hidup secara konsisten dan persisten dalam membuat keputusan, karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, sekalipun keputusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral. Mereka tidak peduli, hajar terus. Karena itu yang mereka inginkan, kesenangan dalam arti kesenangan duniawi, kesenangan daging mereka. Rasul Paulus secara tegas mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Work out your own salvation. Work out your own salvation. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memperingatkan kita sekalian untuk memperhatikan keselamatan kita sendiri dengan mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita agar tidak mengalami stagnansi. Kalau kita mengalami stagnansi, artinya kita tidak berbuah. Artinya kita mengalami kematian. Karena orang hiduplah yang berbuah, orang mati tidak dapat berbuah. Pohon hidup berbuah, pohon mati tidak berbuah. Pohon plastik pun tidak berbuah. Karena itu kita harus melihat dari proporsi yang benar di dalam hal ini, bukan kepalsuan. Terkadang kita menunjukkan perhatian yang besar terhadap pekerjaan Tuhan dalam diri orang lain, dan mengabaikan untuk memberikan perhatian terhadap pekerjaannya di dalam diri kita sendiri. Kita harus peduli dengan jiwa orang lain, betul. Tetapi kepedulian ini harus dimulai dari jiwa kita sendiri, dari kehidupan kita sendiri setelah bertobat, mengadakan sebuah perubahan melalui proses di dalam kehidupan ini. Dan proses-proses berlangsung terus sehingga kita membuat sebuah progres. Dan akhirnya kita membuat sebuah buah yang mulai terlihat oleh orang-orang di lingkungan di mana kita berada. Yang dari dahulu mencuri, sudah tidak mencuri lagi. Orang melihat kita bekerja keras, giat bekerja, bahkan kita membantu orang-orang yang berkekurangan. Yang tadinya suka berbicara kotor, sekarang kita tidak lagi berbicara kotor, tapi justru memberikan kata-kata pengagungan bagi kebesaran nama Tuhan, kata-kata positif, kata-kata yang memberikan motivasi kepada orang-orang di lingkungan kita. Buah ini terlihat jelas. Kerjakan keselamatanmu juga memberikan pengertian bahwa kitalah yang menginginkan keselamatan tersebut, dan oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang kita inginkan tersebut. Mengerjakan keselamatan ini adalah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan tanpa berhenti, sampai kita menghadap Tuhan saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak melepaskan kita seorang diri dalam mengerjakan keselamatan kita ini. Karena Allah membangkitkan kemauan kita untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Kemauan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita inilah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah pertobatan. Jadi Allah menggerakkan kemauan di dalam kehidupan kita ini untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita itu. Karena kita tadi seperti dikatakan, kerjakan keselamatan, kita yang mengingini keselamatan itu. Artinya kita aware banget dengan apa yang kita ingini. Karena itu kita bertanggung jawab untuk melakukan apa yang telah kita minta. Seseorang yang masuk ke dalam sekolah kedokteran ataupun sekolah hukum, mereka mengetahui apa yang mereka inginkan. Karena itu mereka bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang dituntut dalam bidang sekolah masing-masing yang mereka tempuh atas dasar keinginan mereka. Nah, dalam hal ini, keselamatan tersebut mereka inginkan. Karena tanpa keselamatan mereka terbuang, mereka terhilang dalam kekekalan api neraka. Mereka tahu persis akan hal ini. Karena itu
merupakan tanggung jawab mereka, dan kita sekalian percaya kepada Yesus untuk mengerjakan keselamatan kita, dan bukan Tuhan. Kita bukan profesor di sekolah yang mengerjakan pekerjaan rumah kita. Kita yang bertanggung jawab untuk melakukan itu. Kerjakan keselamatanmu merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Sebagian dari kita ada yang telah melewati masa sekolah, dan sebagian lagi ada yang masih bersekolah. Setiap dari kita mengalami bahwa setelah guru selesai mengajar, guru memberikan tugas kepada murid-murid untuk mengerjakan PR mereka, apapun PR tersebut. Ada yang di bidang matematik, ada yang di bidang fisika, ada yang di bidang apapun. Ada murid yang dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kepada mereka, dan ada pula yang sekedar melakukan tugas mereka selama lembaran tugas yang diberikan terisi penuh, dan mereka tidak peduli akan nilai yang akan diberikan oleh guru mereka. Mereka juga tidak peduli apakah mereka memiliki pengetahuan atau tidak. Dan bahkan ada pula yang menyalin jawaban dari temannya. Mereka ingin angka yang bagus tertera di atas kertas mereka terisi penuh, walaupun itu bukan pekerjaan mereka. Nah, ini di dalam hal ini dikatakan kerjakan keselamatanmu, artinya pribadi lepas pribadi bertanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan masing-masing. Bukan orang lain. Kita boleh tertarik akan keselamatan orang lain, tapi kita mulai mengerjakan keselamatan diri kita sendiri, agar perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan menjadi berkat hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Jika selama tahun pelajaran murid tersebut berulang kali melakukan hal ini, sudah dapat dipastikan mereka akan mendapatkan nilai yang jelek dan berkemungkinan tidak naik kelas. Dengan perkataan lain, murid ini tidak membuahkan hasil yang baik selama tahun pelajaran yang ada. Bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan kita? Adakah kita bersungguh-sungguh atau sekedar melakukan kewajiban kita sama seperti murid yang malas dalam contoh di atas tadi? Apa jadinya jika kita tidak menghasilkan buah yang seharusnya kita hasilkan? Bagi murid yang malas dalam contoh di atas, ia tidak naik kelas. Bagaimana dengan kita jika kita gagal mengerjakan keselamatan kita karena kemalasan kita, sehingga kita tidak berbuah sesuai pertobatan kita? Kita tidak berbuah sesuai pertobatan kita. Apa yang akan terjadi? Dapatkah dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh bertobat kalau kita tidak menghasilkan buah apapun? Sudah barang tentu tidak, bukan? Artinya kita masih hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa mati di dalam dosa. Orang yang mati di dalam dosa tidak akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, dapatkah kita dikatakan sungguh-sungguh bertobat? Saya ulangi, dapatkah kita dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh bertobat? Bagaimana dengan kita jika kita gagal mengerjakan keselamatan kita karena kemalasan kita, sehingga kita tidak berbuah sesuai pertobatan kita? Bagaimana kalau kita tidak berbuah sesuai pertobatan kita? Apa jawaban kita untuk ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, baiklah kita melihat apa yang dikatakan Alkitab dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan apa? Dengan percuma. Ayat 8, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 9, mungkin
tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bukankah ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita agar berbuah untuk terakhir kalinya? Mazmur 13 ayat 9 memberikan saran kepada kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu kita perlu secara serius menanggapi apa yang dikatakan Matius 13 ayat 9. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kita ini melalui pertobatan yang benar. Karena pertobatan yang benarlah yang dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kita ini. Jika kita mati tanpa pertobatan dan tidak menghasilkan buah apapun, maka ibarat pohon yang tidak berbuah ditebang, kita pun seperti itu akan dicampakkan ke dalam lautan api neraka. The lake of fire. Dengan takut dan gentar. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Rasul Paulus mengatakan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Gagasan Paulus bukanlah bahwa kita harus menjalani kehidupan kekristenan kita dengan rasa takut yang terus-menerus mengancam kita. Tetapi bahwa kita harus hidup dengan ketakutan akan kegagalan akibat kelalaian kita sendiri untuk mewujudkan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Artinya, kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita setelah kita diselamatkan. Hal ini juga berarti kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan sepenuh hati. Dengan apa? Dengan sepenuh hati agar dapat berbuah sesuai dengan pertobatan itu. Nah, kita harus mengerjakan keselamatan kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, diam dalam hadiratnya, mengambil saat teduh dan sebagainya ini, bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan kita agar kita dapat bertumbuh bersama-sama. Takut dan gentar di sini lebih mengarah kepada rasa hormat kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Dalam rasa hormat inilah kita harus memelihara dengan menghasilkan buah pertobatan terhadap keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Sehingga keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita tersebut tidak sia-sia. Karena dalam menganugerahkan keselamatan itu, Allah telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengabaikan begitu saja pengorbanan Kristus di kayu salib yang rela mati untuk membayarkan dosa kita, untuk membayar upah dosa kita. Kalau kita mengabaikan pengorbanan Kristus itu, maka pengorbanan Kristus tersebut di dalam kehidupan kita menjadi sia-sia. Karena itu kita telah menerima, telah dianugerahkan keselamatan itu kepada kita dengan kematian Kristus untuk membayar upah dosa kita, maka kita harus mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan Kristus melalui kematiannya di dalam kehidupan kita agar kematian Kristus itu tidak sia-sia. Bagaimana cara melakukannya? Rasul Paulus mengatakan sebagai berikut. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan hanya saat dilihat majikan saja kita bekerja rajin, tapi di saat majikan tidak melihat pun kita harus bekerja rajin dan tetap mempertahankan kerajinan tersebut. Baik dilihat maupun tidak dilihat, tetap sama, konsisten dan persisten. Rasul Paulus meminta agar jemaat di Filipi mengerjakan keselamatan mereka dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pada saat Rasul Paulus secara fisik hadir di tengah-tengah mereka, namun juga pada saat ia tidak hadir di tengah-tengah mereka. Yang berarti mereka harus konsisten dan persisten dalam mengerjakan keselamatan yang dianugerahkan kepada mereka tersebut. Jadi, baik dilihat orang atau tidak, kita harus mempertahankan secara konsisten dan persisten bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan tersebut. Yaitu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, agar setiap hari
kita dapat berbuah bagi kerajaan Allah itu sendiri. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Paulus di sini memberikan alasan mengapa orang Kristen harus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Karena Tuhan bekerja di dalam mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita inilah yang bekerja, memberikan semangat, memberikan kemauan di dalam kehidupan kita. Karena itu terlebih lagi, karena kita mengetahui Kristus hidup di dalam kehidupan kita, kita tidak dapat lari dari pengamatan Kristus. Karena itulah kita harus bekerja dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, agar segala sesuatu yang telah Kristus kerjakan di kayu salib bagi kita tidak sia-sia. Kami terhibur, kata Rasul Paulus, saat kami mengetahui bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Bahwa apa? Tuhan yang bekerja di dalam kamu. Kita sendiri dari kehendak kita sendiri, dari kemauan daging kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhan harus bekerja memberikan kehendak itu, dan kuasa Tuhan bekerja melalui kita untuk mengalahkan kedagingan kita ini, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan tinggal dalam kehidupan orang percaya. Ada sumur hidup di dalam diri orang percaya. Dari dalamnya mengalir aliran air hidup. Dan air yang berasal dari sumur hidup ini tidak akan pernah kering, berapa banyak pun air yang ditimba dari dalam kehidupan orang percaya tersebut. Kristus hidup di dalam kehidupannya, sumber air kehidupan. Dengan demikian, kehadiran orang percaya harus membawa pengharapan yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang yang haus akan kehidupan yang berasal dari Kristus, sang sumber kehidupan. Sudah barang tentu hal ini hanya dapat dimungkinkan jika orang percaya tersebut berbuah. Jika ia tidak berbuah, sudah barang tentu ia tidak akan dapat memancarkan karakter Kristus yang penuh kasih, bukan? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi jangan sombong, Allah lah yang mengerjakan segala sesuatu. Buah yang terlihat ini, bergantian karakter dan sebagainya ini, Allah yang kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi janganlah sampai kita menjadi sombong oleh karenanya. Karena orang melihat buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Hal ini berarti karena Tuhan telah melakukan dan sedang melakukan pekerjaan yang memancarkan kehidupan di dalam kehidupan orang Kristen, maka orang Kristen memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh dengan rasa takut dan gentar sehubungan dengan keselamatannya dan dalam perjalanannya bersama Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya. Pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita meningkatkan tanggung jawab kita dan bukan menguranginya. Karena kita secara sadar, menyadari secara sungguh-sungguh Kristus hadir di dalam kehidupan kita, sehingga segala pekerjaan yang kita lakukan bagi Dia yang bertahta di dalam hati kita. Mereka yang menerima kedaulatan Tuhan itu adalah God's sovereignty, dan menggunakan kedaulatan tersebut sebagai alasan untuk tidak melakukan kegiatan apapun serta bermalas-malasan dalam bekerja adalah seperti hamba yang jahat dan malas, seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 24 sampai dengan 30. Mereka yang benar-benar hamba Tuhan menggunakan hikmat yang telah diberikan kepada mereka tentang kedaulatan dan kemahakuasaannya sebagai motivasi untuk pelayanan yang lebih besar dan lebih berdedikasi kepada Tuhan itu sendiri. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan rela, Tuhan berlimpah kasih setianya di dalam kehidupan kita ini. Pekerjaan Tuhan di dalam kita meluas ke transformasi kehendak kita. Tuhan mentransformasi kehendak kita itu. Kita lihat misalnya di dalam Yunus. Dia melarikan diri sewaktu dia ditugaskan untuk pergi ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis, masuk ke dalam sebuah kapal. Dia tidak menginginkan bekerja sama dengan Tuhan.
Tapi Tuhan menangkap dia dan membangkitkan kemauan ini di dalam diri Yunus, yang kemudian bertobat dan pergi melakukan tugas pelayanan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya adalah Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam kita meluas ke transformasi kehendak kita. Kehendak Yunus mengalami transformasi, kehendak kita pun harus mengalami transformasi. Jika kehendak kita tidak mengalami transformasi, niscaya kita dapat melakukan pekerjaan yang berbuah sesuai dengan pertobatan. Pada saat kehendak kita mengalami transformasi, maka kehendak yang telah mengalami transformasi tersebut akan mengubah tindakan kita, sehingga kita memiliki kemauan untuk melakukan pekerjaan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah pertobatan. Karena kehendak kita telah mengalami transformasi. Nah, sekarang kita mau secara sukarela dengan berbesar hati untuk melakukan pekerjaan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah pertobatan. Dengan demikian kita mengerti bahwa mengerjakan keselamatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah pekerjaan yang aktif dan proaktif, karena harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang buah pertobatan. Apakah kita sudah bertobat sejak kita diselamatkan? Sudahkah? Dapatkah orang lain melihat buah pertobatan tersebut dalam karakter yang kita tampilkan? Apakah orang termotivasi demi melihat kehidupan kita? Apakah kita dapat dijadikan teladan yang memotivasikan mereka untuk mengalami perubahan yang sama di dalam kehidupan mereka, bahkan lebih lagi? Apakah kita masih minum susu, atau kita sudah makan makanan padat dan dapat mengajarkan orang-orang lain bagaimana cara mengerjakan keselamatan tersebut? Ataukah kita masih belajar dengan orang-orang yang baru saja bertobat tentang bagaimana berbuah bagi kerajaan Allah? Nah, jawabannya ada pada kita masing-masing. Sekarang mari kita buka ke dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Matius 3, ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini perintah Tuhan ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perkataan jadi merupakan sebuah kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu konklusinya. Bertobat saja tidak cukup, harus disertai dengan bukti pertobatan itu, yaitu kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang sejati akan diikuti buah kebenaran. Iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan dan pertobatan harus nyata dalam kehidupan orang yang bertobat. Mereka harus meninggalkan dosa dan meninggalkan segala kebiasaan masa lampau mereka. Mereka harus meninggalkan dosa dan menghasilkan buah pertobatan. Jadi mereka bukan hidup dalam masa lampau lagi. Mereka hidup dalam hidup yang baru. Karena Kristus sekarang telah hidup di dalam kehidupan mereka. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kata Rasul Paulus. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan menjadi anak Tuhan, namun kehidupannya tidak menghasilkan buah yang baik, adalah seperti pohon yang akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Seperti yang tertulis dalam Matius 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Kita harus berbuah. Sekali lagi, Lukas 3:8. Tadi Matius 3:8, sekarang Lukas 3 ayat yang ke-8 yang ditulis oleh Dr. Lukas. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan
pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu. Dikatakan, janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku, kata Yohanes Pembaptis, berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wow. Maknanya apa sih? Bertobat adalah berbalik dari jalan yang salah dan tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Ibaratnya kita membuat U-turn, berbalik arah. Kalau tadi ke arah utara, sekarang kita ke selatan. Kita tidak melihat lagi ke utara, tapi berjalan terus ke selatan. Karena kalau kita kembali ke utara, kita kembali ke dalam dunia masa lampau kita yang diam di dalam dosa dan segala jenis dosa itu. Tapi jika kita meninggalkan dosa ke arah utara ini, kita berbalik dalam pertobatan tersebut, tidak lagi menuju ke utara, tapi ke arah selatan. Dan berjalan terus sampai kita mengerjakan keselamatan kita ini dan berbuah. Seseorang yang bertobat dalam pertobatan dan hidup dalam pertobatan, saya ulang, seseorang yang bertobat dan hidup dalam pertobatan harus menghasilkan buah-buah pertobatan seperti yang dikatakan Lukas 3 ayat yang ke-8. Allah menghendaki buah-buah yang dihasilkan dari pertobatan. Yohanes menyampaikan hal tersebut kepada bangsa Israel. Mereka menganggap enteng pertobatan karena mereka beranggapan sebagai keturunan Abraham pasti mendapat pengecualian dan hak istimewa, sehingga mereka merasa tidak perlu menghasilkan buah pertobatan. Yohanes dengan keras menegur mereka dan berkata bahwa Allah sanggup menjadikan anak-anak bagi Abraham kalau mereka tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Wow. Mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam dapur api. Lukas 3 ayat 9. Jadi siapapun tanpa terkecuali harus menghasilkan buah-buah dari hasil pertobatan mereka. Rasul Paulus pun mengungkapkan hal yang sama tentang buah pertobatan ini seperti yang telah kita bahas dalam Efesus 4 ayat 28-29 tadi, yaitu tentang seorang pencuri yang harus berhenti mencuri dan mulai bekerja keras menghasilkan uang dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, dan kemudian hasilnya terlihat dalam pertobatannya, yaitu buah pertobatan di mana dia mulai membantu orang-orang yang berkekurangan. Dan di pihak lain juga dalam ayat 29 dari Efesus 4, orang yang berkata kotor berhenti berkata kotor, sekarang mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmat, mengeluarkan kata-kata yang memotivasi kehidupan orang lain, mengeluarkan kata-kata pujian dan pengagungan bagi kebesaran nama Tuhan. Orang lihat buahnya dan tingkah lakunya pun seiring dengan kata-kata yang diucapkannya. Buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki apa? Memiliki karakter Kingdom of God. Nah, sebagai penutup dalam summary saya hari ini, saya katakan Tuhan minta dari setiap kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan yang dapat terlihat jelas oleh orang-orang yang mengenal kita, oleh lingkungan di mana kita berada. Orang tahu latar belakang kita dan melihat perubahan yang drastis yang terjadi di dalam kehidupan kita tersebut. Buah pertobatan yang menetap. Dan buah pertobatannya harus kita hasilkan sepanjang hidup kita dengan mengerjakan keselamatan itu. Jangan pernah berpikir Allah baik, penuh pengampunan dan anugerahnya berlimpah-limpah sehingga kita lupa atau tidak berbuah. Kalau kita masih ada di dunia ini, masih hidup di dunia ini, artinya Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Rasul Paulus berkata, hidup adalah untuk berbuah. Tertulis dalam Filipi 1 ayat 22. Hidup adalah untuk berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu telah ditaburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman yang telah ditaburkan ini boleh tumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah 30 kali,
60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap daripada kami mulai hari ini ya Tuhan, dapat mengerjakan keselamatan kami, sehingga kami dapat berbuah sesuai dengan pertobatan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka hati kita selebar-lebarnya. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah Bapa Surgawi menyinari wajahnya terhadap kita sekalian. Bapa Surgawi menuntun kita di jalan yang benar, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menuntun kita dan membaringkan kita bukan hanya sekedar di rumput hijau, tapi juga menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, sehingga dan mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Yang menyebabkan kita naik ke atas dan tidak turun ke bawah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Apa saja yang engkau kerjakan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah, Tuhan membuat engkau berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan sehingga engkau berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Dan biarlah Bapa Surgawi memberkati kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, melindungi dan menyertai kita, dan kita buka lembaran waktu kita dengan hikmat dan marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas kehendak dan seizin Tuhan, kita dapat bertemu kembali minggu depan. Dan kita akan membahas sebagian kebenaran firman Tuhan yang lain, yang pasti juga akan memerdekakan. Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat dan jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian.